Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pemirsa, mari kita bersama-sama hari ini merefleksikan makna halal bihalal. Halal bihalal sesungguhnya adalah sebuah peristiwa yang tidak selalu dijumpai di setiap negara muslim selama Idul Fitri. Dan di Indonesia, tradisi halal bihalal ini sangat kuat sekali. Mari kita renungkan apa makna dari halal bihalal sehingga kita bisa menilai apakah semangat halal bihalal itu bertentangan atau justru sesuai dengan Islam. Halal bihalal konon sudah terjadi di Indonesia sejak lama sekali. Sebagian informasi sejarah mengatakan bahwa gagasan halal bihalal ini juga dikemukakan oleh Kiai Wahab Hasbullah pada tahun 1947 yang disampaikan kepada Insinyur Soekarno yang ketika itu menjadi presiden sebagai cara untuk menyatukan kembali umat Islam yang mungkin terpecah belah karena proses politik yang sangat kuat sekali. Nah, proses untuk mengumpulkan masyarakat muslim dari berbagai golongan, dari berbagai partai, dengan memanfaatkan momen Idul Fitri untuk menyatukan mereka kembali inilah yang kemudian disebut sebagai halal bihalal. Informasi lain juga ada, misalnya ini adalah tradisi dari sebuah kerajaan ya di Indonesia, di mana di kerajaan itu terdapat tradisi untuk sowan masyarakat dengan rajanya untuk meminta maaf secara kolektif, dan itu kemudian diadopsi oleh masyarakat luas. Sekarang kita merayakan halal bihalal biasanya dengan mengumpulkan keluarga besar, dengan mengumpulkan satu kantor atau instansi, dengan mengumpulkan mungkin alumni dari satu alma mater yang sama. Tujuan dari halal bihalal ini satu, yaitu bagaimana bisa saling memaafkan satu sama lain, karena mungkin selama 1 tahun berinteraksi satu sama lain itu bisa menimbulkan hak orang lain yang tidak terbayar berupa ucapan yang menyakitkan, mungkin tidak sempat maaf waktu itu, atau ketegangan-ketegangan sosial lainnya. Dan momen halal bihalal disepakati bersama sebagai momen untuk saling menghalalkan barangkali ada hak orang lain yang nyangkut di diri kita. Tentu saja ada batasannya. Halal bihalal itu misalnya tidak meliputi pada hutang, sehingga dengan halal bihalal itu otomatis hutang lunas. Ada kesepakatan tidak sampai itu, kecuali diikrarkan bersama bahwa oke, hutangnya lunas karena sekarang halal bihalal. Nah, spirit untuk mendapatkan kehalalan atas hak orang lain yang mungkin nyangkut pada kita itu menjadi sangat penting sekali. Mengapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan tentang bagaimana seorang yang mengalami bangkrut atau muflis yang sesungguhnya itu. Mereka bukanlah orang yang tidak punya uang, tadinya punya uang lalu jatuh miskin, melainkan orang yang di akhirat nanti akan datang dengan pahala yang begitu banyak karena ibadah, sholat, zakat, puasa, bahkan haji. Tapi ada banyak hak orang lain yang nyangkut belum diselesaikan semasa hidup. Maka apa yang dilakukan adalah timbangan pahala dia dipindahkan pada orang lain yang haknya belum ditunaikan dengan baik. Kalau orang yang haknya belum ditunaikan dengan baik itu banyak sekali, maka sangat mungkin pahala itu sampai habis. Bagaimana jika pahala itu sudah habis sementara ada hak orang lain yang belum juga ditunaikan? Maka dosa orang lain dipindahkan dalam timbangannya, sehingga pada hitungan akhir yang semula pahalanya sangat banyak sekali, lalu berakhir dengan dosa yang banyak sekali. Maka dialah orang yang bangkrut sesungguhnya.
Nah, halal bihalal ini menjadi sangat penting sekali untuk menghindarkan diri kita, saling melindungi satu sama lain agar tidak menjadi orang bangkrut di akhirat dengan cara menghalalkan hak kita yang nyangkut pada orang lain, hak orang lain yang nyangkut pada kita, agar bisa sama-sama dihalalkan dalam peristiwa halal bihalal itu. Ini mengingatkan saya di Turki ya, bahwa di sana tidak ada tradisi halal bihalal. Tetapi orang Turki itu punya tradisi untuk minta dihalalkan setiap kali merasa ada hak orang lain yang tidak dia penuhi dengan baik. Misalnya ada dosen yang terlambat datang, 1 menit, 2 menit, bukan berjam-jam saja, itu akan mengucapkan kalimat ini. Hakenes helal edin, tolong halalkan hak kalian itu. Jadi tolong halalkan. Ada kesadaran untuk selalu tidak memakan hak orang lain. Ini adalah spirit dari halal bihalal. Mudah-mudahan kita bisa ya selalu memastikan hak orang lain tidak nyangkut pada diri kita, tidak harus menunggu momen Idul Fitri dan halal bihalal, dengan cara menjaga tidak memakan hak orang lain, tidak menghambat hak orang lain dalam keseharian kita, dan itu adalah bagian dari ciri orang bertakwa yang menjadi tujuan dari puasa, yaitu perilakunya semakin baik pada orang lain, semakin baik pada diri sendiri juga, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat berproses menjadi diri yang terbaik dengan cara hidup bermanfaat bagi diri sendiri sekaligus pihak lain seluas-luasnya, menjaga diri untuk tidak memakan hak orang lain dalam keseharian kita. Demikian makna dari halal bihalal yang tentu saja sangat sesuai sekali dengan Islam, dengan semangat memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan perintahkanlah kebaikan dan jauhilah orang yang bodoh. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.